Mari, silakan. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan perintah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Perintah mengikuti Nabi Muhammad. Di dalam Bible, perintah untuk jangan mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia. Tapi perintah ini datang kepada Bani Israel. Wahai Bani Israel, kalau ada yang mengaku akulah dia, jangan kau ikut dia. Lukas 21 nomor 8. Itu tanda-tanda kerjaan, Dinda. Setelah kemudian Yesusnya menasihati muridnya, hal ini terjadi. Ada makhluk yang mengaku akulah dia. Pertanyaannya, pesan Yesus kepada Bani Israel, ikuti, percayai, atau jangan ikuti dan jangan percaya? Silakan saudara jawab. Jangan ikuti. Jangan ikuti. Untuk nabi-nabi palsu. Ketika ada oknum yang sejenak sebelum penangkapan mengatakan akulah dia, perintah Yesusnya ikuti atau jangan ikuti? Jangan ikuti. Hah? Jangan ikuti. Jangan ikuti. Tapi kenapa ketika dia keluar dari kubur malah kalian ikuti? Bukankah yang ditangkap ini, saudara? Bukankah yang ditangkap? Kalau dia tidak bangkit, bentar. Kalau dia tidak bangkit dari kematiannya, kami tidak akan jadi pengikutnya. Ya, masalahnya bukan di situ. Ya, kami sudah tahu. Kami sudah tahu itu, saudara. Kami sudah tahu kalian adalah pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Karena kalian bukan Bani Israel. Ini permasalahannya sekarang yang saya minta adalah tanggalkan doktrin dogma dulu biar sehat. Yesus berpesan kepada Yahudi agar Yahudi waspada kepada oknum yang mengaku akulah dia. Ada oknum yang mengaku akulah dia, yang ditangkap, yang disalib, yang bangkit dari kubur. Nasihat Yesus kepada Yahudi, jangan ikuti dia. Alhamdulillah hari ini Yahudi tidak mengikuti itu. Nah, sebagai Kristen, apakah Anda sadar bahwa selama ini Anda mengikuti makhluk yang justru Yesus larang untuk ikutin? Sadar nggak? Di dalam teks itu apa dikatakan? Tanda-tanda akhir zaman kan, Dinda? Bakal bukan banyak tanda akhir zaman palsu. Di akhir zaman bakal banyak itu beda cerita. Yang akan menyebut dengan namaku. Beda cerita. Jangan bawa nabi palsu dulu. Yang pertama, nabi palsu ini nanti muncul setelah dia bertemu dengan makhluk yang mengaku akulah dia. Coba tanya, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya, yang mengaku akulah dia. Oke? Justru itu tanda-tanda makhluk yang harus dihindari tuh. Yang mengaku Yesus, yang mengaku akulah dia, yang mengaku Mesias, Kristus, itu yang harus dihindari, jangan kau percaya. Semua yang Yesus larang untuk diikuti, dipercayai, itu lengkap sudah di makhluk yang keluar dari kubur itu. Makhluk yang keluar dari kubur itu mengaku akulah dia. Makhluk yang keluar dari kubur itu mengaku akulah Yesus. Makhluk dari kubur itu mengaku akulah bintang timur gilang gemilang. Makhluk dari kubur itu mengaku akulah Mesias. Semua tanda-tanda yang Yesus sampaikan kepada Yahudi agar waspada, itu ada pada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Makanya murid Yesus tidak mengikuti. Orang-orang Yahudi tidak menyembahnya. Nah, sekarang Kristen menemukan diri mereka menyembah kepada sosok makhluk yang mengaku Yesus, yang mengaku Kristus, yang mengaku akulah dia. Padahal Yesusnya mengatakan jangan kamu percaya. Sekarang sebagai manusia yang berakal sehat, pemakan Indomie, pemakan tahu tempe, apa solusi yang akan Anda ambil? Silakan. Oke, buka Roma 5 ayat 8, Dinda. Roma itu kitab yang ditulis sabar dulu, sabar 10 detik. 10 detik. Kitab Roma itu adalah bisikan-bisikan dari makhluk yang mengaku akulah dia, yang justru jangan dipercaya. Dari mana kamu tahu, Dinda? Dibaca dulu. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Galatia 1 nomor 1.
Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Dari Aku Paulus menerima Injil. juga bukan. Sebentar saya baca dulu. Ya, Dari silakan. Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh bukan dari Yesus manusia. Kristus, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Dengar? Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Pas kan? Oke, sekarang saya tanya sama saudara. Ya, Maria melahirkan apa? melahirkan manusia, Yesus. Paulus menerima Injil dari mana? Manusia atau bukan manusia? Dari Allah itu sendiri, dari Yesus. Gimana sih? Saudara Rock Syukran. Aduh. Ini kamu nggak paham, Linda. Artinya ini loh. Aku telah berhasil memperdayaimu. Ini kamu nggak paham ini ya. Kamu baca ini. Ya. Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ini. Itu pengakuan siapa? Dari Paulus. Paulus. Udah selesai kita kan? Sekarang permasalahannya Yesus. Yesus meminta, sabar. Yesus meminta muridnya Yahudi agar waspada kepada Mesias palsu dan kepada nabi palsu. Anda mengatakan yang berkata adalah Paulus, sang nabi. Lalu kemudian sang nabi membicarakan tentang Mesias yang palsu. Berarti Mesias palsunya adalah yang datang kepada Paulus, nabi palsunya sendiri adalah Paulus. Jadilah Kristen. Kembali kepada alur pertama. Yesus Allah dan Bapa ini palsu. Loh, dengarkan dulu. Kembali kepada alur pertama dulu. Alur pertamanya, Yesus kepada orang Yahudi berkata, "Hei orang Yahudi, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia." Pertanyaannya nih, ini abad 20, kita bertanya, kita belajar Quran, kita belajar Bible. Pertanyaannya, pada zaman abad pertama, siapa yang pernah mengatakan akulah dia? Dan sekarang banyak pengikutnya. Tunjukkan. Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus. Oke. Yesus Kristus, sepakat kita. Sekarang menurut Yesus anak Maria, ketika penyesat itu datang, dia memakai nama siapa? Siapa penyesat? Tidak ada penyesat. Dia sendiri. Saya ulang lagi. Ya. Ketika Yesus memberi pesan kepada Yahudi, penyesat ini nanti muncul memakai nama siapa? Nama bom-bom? Nama Edis? Atau nama Yesus Kristus? Hah? Nama Yesus. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah. Sekarang siapa yang pengikut Yesus yang bukan dari Yahudi? Siapa yang pengikut Yesus dari Yahudi? Kristen yang bukan dari Yahudi. Aliteng. Kembali kepada pola awal tadi. Yesus berpesan kepada Yahudi agar waspada kepada penyesat yang berkata akulah dia. Orang Kristen mengatakan bahwa yang ditangkap yang mengaku akulah dia adalah Yesus itu sendiri. Bagaimana dengan nasihat Yesusnya? Gini Dinda, kepada Yahudi. Bapak itu sama nggak dengan Allah menurut kamu? Jangan ke situ dulu. Bentar. Pertanyaannya ke situ dulu. Bapak dan Allah itu sama nggak menurut kamu? Jangan ke situ dulu. Iya, berjelaskan. Pola awal dulu. Jernihkan dulu pola awalnya, biar pola 2, pola ketiga, pola keempat lebih jelas lagi untuk kita paham. Oke, lanjut. Pola pertamanya yang duduk di situ ada dua golongan. Pertama Yesus. Yesus ini adalah golongan para nabi. Yesus ini adalah golongan para Mesias. Yesus ini adalah duta wakil Tuhan. Yang kedua adalah Yahudi sebagai sasaran dakwah Yesus. Ada dua. Ketika Yesus berpesan agar waspada kepada sosok yang mengaku akulah dia, maka yang menjadi pendengar
adalah Bani Israel. Bani Israel diminta oleh Yesus untuk waspada kepada makhluk yang mengaku akulah Yesus dan berkata akulah dia. Cerita berlanjut. Pola kedua. Setelah Yesus memberikan nasihat, petua-petua seperti itu adanya, apa yang terjadi? Ada cerita di mana dalam Yohanes 18 nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya, ada orang yang diringkus oleh tentara Romawi disebabkan karena dia oknum ini mengaku akulah dia. Di sini awal ceritanya kemudian. Hancurnya kepala-kepala orang yang tidak berpikir, awalnya itu di situ. Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi. Pola pertama, waspada kepada penyesat yang datang kepada kalian, memakai nama aku Yesus Kristus dan berkata akulah dia. Tergenapi ketika ada penangkapan. Lihat, pola ketiga. Ditangkapnya orang ini kemudian digiring kepada pembunuhan. Ketika dia dibunuh, Paulus sebagai nabi yang didatangi oleh makhluk tersebut mengatakan, Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang mati digantung di atas tiang salib. Pola ini, aturan ini, aturan ini hanya berlaku, penyaliban ini hanya berlaku kepada penyesat. Orang yang disalib, terkutuk oleh Tuhan adalah penyesat. Yang dikutuk itulah yang disalibkan. Yang disalib tadinya mundur ke pola kedua adalah oknum yang mengaku akulah dia. Mundur ke pola pertama, Yesus mengatakan waspada kepada penyesat yang mengaku akulah dia. Pola pertama selesai, pola kedua selesai, pola ketiga makhluk itu mengaku kemudian sebagai Kristus. Jadi Paulus tahu bahwa yang mati di kutuk ini adalah Kristus. Endingnya Yesus berpesan agar waspada kepada Kristus. Paulus mengatakan yang disalib adalah Kristus. Yesus berkata waspada kepada Kristus. Finalnya adalah ketika Yesus berkata angkatan jahat ini meminta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kecuali Kristus bangkit pada hari ketiga. Ketika kemudian angkatan jahat diberi tanda, betul ada penyesat, ada Kristus palsu yang keluar dari kubur, mengaku akulah dia, kepadaku telah diberi kuasa baik langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah awalnya penyesatan itu muncul. Siapa banyak orang yang disesatkan oleh akulah dia ini? Namanya adalah Kristen. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sekarang kembalikan bolanya kepada saudara. Akankah Anda mati dalam penyesatan atau Anda akan sadar? Gini, saya bertanya. Jadi kalau bukan Yesus yang disalibkan jadi siapa? Kamu bilang bukan Yesus. Penyesat. Ya siapa? Penyesatnya siapa? Penyesatnya mengaku Yesus Kristus. Iya, siapa namanya? Mana dalilnya? Anda boleh lihat di dalam Yohanes 18 nomor 5, dia mengaku, di situ tertulis Yudas. Dalam original teks. Ego emi Yudas. Akulah Yudas. Ada dikatakan di situ. Baca original teks. Digantikan baca dengan Yudas. Original teks, teman-teman yang mau belajar, yang tidak mengandalkan kemudian ketumpulan logika, hanya mengandalkan dogma dan doktrin. Buka Yohanes original berapa? teks. Yohanes 18 nomor 5, di situ tertulis ego emi Yudas. Nih, saya buka nih. Ya, di mana dikatakan dia digantikan disalibkan? Silakan. Nah, nih. Nih, tidak ada sini dikatakan digantikan disalibkan, Dinda. Tidak ada digantikan disalibkan. Yesus dari Nazaret katanya kepada mereka, akulah dia. Akulah dia. Akulah dia. Yang mengkhianati dia berdiri untuk bersama. Akulah dia Yudas. Di mana akulah dia Yudas. Digantikan disalibkan. Orang itu mengaku akulah dia Yudas. Hai. Akulah dia Yudas. Oke? Original teksnya Anda baca. Ego emi Yudas. Iya, yang saya tanya, di mana dia digantikan disalibkan?
Orang itu mengaku akulah dia tidak? Ini ceritanya cerita di mana? Ini cerita apa ceritanya kalau kamu Ya, Anda yang bawa ke situ kok. Anda yang minta saya ke situ. Oke, Anda diam. Dalilnya. Anda diam. Kayaknya Anda nggak bisa sembuh. Anda memperbodoh diri. Anda diam. Tolong anak-anak saya yang dibawa dengarkan uraian saya berikutnya. Jadi ketika kemudian oknum ini, kata Yesus, penyesat itu mengatakan akulah dia. Tergenapi saudara-saudara ya. Kita udah lihat tadi ya. Ketika kemudian orang-orang Roma bersama dengan Yudas datang dan menemukan seseorang yang mengatakan, siapa yang kalian cari? Mereka rombongan Romawi ini berkata, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata orang tadi? Akulah dia. Apa yang terjadi? Ketika orang ini mengatakan akulah dia, akulah Yudas, orang-orang pada mundur dan berjatuhan. Ini ada kejadian yang sangat luar biasa terjadi. Dari seketika Tuhan merubah keadaan yang sudah dinubuatkan di dalam Mazmur 91, data nomor 1 sampai nomor 16, bahwa dia Yesus diselamatkan oleh Tuhan, diangkat ke langit, dan penggantinya sang pengkhianatlah yang akan tereksekusi mati. Di data 18 dikatakan dalam Mazmur 91, engkau hanya menonton. Meski 1000 orang di kananmu, di kirimu, kamu hanya menyaksikan tragedi penyiksaan terhadap orang fasik. Yang terjadi, karena Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku dalam kitab Mazmur. Jadi harus ke Mazmur, jangan ke Roma, jangan ke Galatia. Itu bisikan-bisikan makhluk akulah dia itu. Lalu kemudian saudara-saudara, anak-anak saya sekalian yang dibawa, Anda coba lihat di dalam Markus 14 nomor 50, kita ambil intinya saja. Markus 14 nomor 50, 51, 52. Coba Anda lihat. Pada saat penangkapan, seluruh murid-murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tak ada lagi dong. Ya kan? Yudas masuk dalam kelompok Romawi, pasukan Romawi. Berarti di situ hanya ada Yesus. 11 murid sudah lari. Berarti tinggal ada Yesus dengan Yudas. Tinggal 2 kandidat ini. 11 murid lari, tinggal 2 kandidat. Yang satu, dia telah menangkap. Dia ini tidak disebut Yesus, tapi disebut dia, anak manusia. Anak manusia ini ditangkap oleh mereka. Lalu di belakang dia ada seorang pemuda yang berjalan dengan menggunakan kain lenan. Bahaya ini. Ini bahayanya di sini. Titik-titik krusialnya tadi yang pertama setelah dia mengatakan akulah dia, terjadi satu yang aneh. Titik krusial. Titik krusial yang kedua adalah ketika ada seorang pemuda yang berjalan di belakang dia yang sudah ditangkap menggunakan kain lenan. Lalu prajurit mengejar ingin menangkapnya. Pertanyaan pertama, kalau itu bukan Yesus, kenapa harus dikejar? Bukankah Yesus sudah ditangkap? Kenapa harus kejar orang lain? Lalu yang dikejar ini siapa? Bukankah murid-muridnya sudah lari semua? Pertanyaan yang kedua, siapa yang menggunakan kain lenan pada perjamuan terakhir? Yohanes 13 nomor 4, Yesus menanggalkan jubah lalu menggunakan kain lenan. Laki-laki yang lari dengan telanjang melepaskan kain lenan. Kalau Anda belajar interogasi, belajar tentang psikologi keadaan, Anda akan paham bahwa yang lari menanggalkan kain lenan itu tak lain dan tak bukan adalah Yesus. Berarti yang ditangkap akulah adalah satu-satunya kandidat yang dituliskan di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang disalib? Orang yang dikutuk. Siapa kemudian yang disebut kemudian terkutuk? Sabar dulu, sabar. Saya belum selesai. Habis ini Anda tanggapi sambil boleh Anda berbohong. Di situ jelas dikatakan terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa yang dikutuk? Yudas. Siapa yang diserahkan? Yesus. Untuk apa? Untuk dibunuh. Berhasil enggak? Tuhan diam enggak? Atau Tuhan turun? Sesuai dengan nubuat yang dibacakan oleh Petrus di dalam khotbahnya, Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nomor 33, sorry. Tuhan mengutus
tangan kanannya untuk menyelamatkan Mesias tersebut agar dia tidak ditinggal di alam kubur dan jasadnya tidak mengalami kematian. Dia harus pergi terangkat sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Mazmur. Maka kesimpulannya, yang mengaku akulah dia adalah Yudas, yang dikutut di atas tiang salib adalah Yudas, yang keluar dari kubur adalah Yudas yang kerasukan setan, dan yang mengaku kemudian kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku adalah iblis yang merasuki Yudas. Selesai. Silakan Anda menjadi pengikut iblis yang keluar dari kubur. Silakan, silakan. Di sini tadi Anda mengatakannya Yudas lah yang tinggal di situ. Sedangkan ayat ini mengatakan lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Jadi tidak ada satupun murid Yesus yang ada di situ, termasuk Yudas. Semua lalu tidak semua. bisa, tidak bisa. Yudas ngapain lari? Yudas ngapain lari? Sementara dia adalah bagian. Sorry. Yudas ngapain lari? Sementara Yudas adalah komplotan dari mereka. Kenapa lari? Yudas ngapain dia lari? Sibuk sendiri gitu. Yudas muridnya Yesus. Saya ulang lagi. Kenapa Yudas? Apakah Yudas muridnya Yesus? Yudas murid Yesus, tapi dia sudah berubah menjadi iblis. Yohanes 6 nomor 70. Sabar. Itu namanya Anda memperbodoh diri Anda. Itu namanya Anda memperbodoh diri Anda. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ulaika hum syarrul bariyah. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Seburuk-buruknya makhluk adalah orang Kristen. Al-Quran yang mengatakan itu. Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang Kristen itu dikatakan Al-Quran sebagai makhluk yang paling buruk di antara seluruh makhluk termasuk monyet? Kenapa? Karena Kristen ada akal tapi dipatikan akalnya. Ngapain juga Yudas kabur, Cahayu? Lawang Yudas ini pengkhianat. Udah makan 30 keping uang perak. Buat apa? Nanti setelah Yesus itu terangkat ke langit, baru dia nyesel. Percuma, penyesalan udah, nyawa sudah ditenggorokan, percuma. Mungkin mana lagi? Jadi saya simpulkan sekali lagi. Saya berani mengatakan di depan para pendeta pastor, saya berani mengatakan bahwa yang disembah oleh orang Kristen adalah penyesat alias iblis yang merasuki manusia bernama Yudas. Tantang saya, buka forum, buka gelanggang, saya hadir untuk berdiskusi dengan pendeta pastor sekelas apapun, selama mereka mau menggunakan akal sehat. Saya akan menyajikan data dari Bible. Silakan. Anda mengatakan tadi Yudas menyesal setelah Yesus bangkit ke surga, gitu ya? Yesusnya terangkat duluan ke surga. Baca khotbah Petrus, Kisah para Rasul 2, nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33. Yesus dikatakan oleh Daud sebagai kakeknya, menubuatkan cucunya, Yesus, bahwa dia tidak ditinggal di alam orang mati, dan dia dan tubuhnya tidak mengalami kematian. 27 ayat 3 ini. Linda, saya bukakan ayatnya, bentar. Iya, silakan. Membaca juga. Jadi kita tidak boleh mengarang bebas. Oh iya, seperti Anda mengatakan Yudas ikut lari. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalnya ia. Lalu ia mengembalikan uang 30 perak itu kepada imam. Bukan dia setelah Yesus mati bangkit. Setelah diserahkan. Itu kamu baca di mana? Itu kamu baca di Matius 27 atau kau baca di Kisah para Rasul 18? Matius 27 ayat 3. Nih Matius 27. Oke. Matius 27 data nomor 3. Anda lihat. Bentar. Di saat dia menyerahkan, dia menyesal. Nih. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, dia menyesal kan? Nih. Bukan dia bangkit. Bukan dia pas bangkit, dia menyesal. Setelah diserahkan, baru dia menyesal. Di sini dikatakan ayat Matius 27 ayat 3. Mana sih? Oke, sekarang iya saya paham. Itu sudah di luar kuping saya itu. Sekarang narasi yang Anda bangun adalah narasi yang kadaluarsa. Kenapa narasi kadaluarsa? Sabar dulu. Karena bertentangan dengan kisah yang diceritakan oleh Lukas.
Anda membawa data di dalam Matius 27 nomor 3, 4 sampai 5, Anda tamat di situ. Saya datang membawa data yang diceritakan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 18 19. Apa yang terjadi di sana? Satu hal yang sangat bertentangan dengan pengakuan pengarang Matius. Di dalam Kisah Para Rasul, Yudas membeli tanah lalu bunuh diri. Sedangkan di dalam Matius 27, Yudas bunuh diri, yang beli tanah adalah imam. Dua cerita yang kontradiksi, kontradiktif, kontroversi, kontraindikasi, akhirnya muntaber. Di mana ayatnya dikatakan Yudas menyesal setelah Yesus bangkit? Mana ayatnya? Saudara, tidak ada. Sabar dulu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Anda mampu menunjukkan satu narasi di dalam Bible, Yudas bertemu dengan Yesus setelah kebangkitan, silakan Anda uraikan kepada saya. Saya pastikan menikah lagi tahun ini kalau Anda bisa tunjukkan itu. Tunjukkan di mana Yudas pernah bertemu Yesus Anda setelah mengatakannya Yudas menyesal setelah dia bangkit. Di mana dalilnya? Tidak ada Yudas menyesal setelah bangkit. Yang ada adalah Yudas. Kamu katakan seperti itu. Saya tunjukkan ayatnya baru kamu bisa sadar. Tidak ada Kristen lain. Tidak usah yang ini. Yang ini otak tidak berfungsi soalnya. Dia memutar-mutar balikkan bahasa yang saya ucapkan dengan mencoba untuk menyesatkan. Ingat ya saudara-saudaraku Muslim, anak-anakku, adik-adikku, dengar. Al-Quran kita mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqassirun. Itu kata Quran. Wahai Nabi Muhammad, sampaikan kepada umatmu dari sejak engkau kuwahyukan Al-Quran sampai kepada akhir zaman, sampaikan kepada mereka, saudara-saudara setan itu adalah orang-orang kafir yang membantu setan untuk menyesatkan manusia agar durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Coba saudara lihat, kitab mengurai, Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah dia. Coba lihat polanya yang ada. Pola itu maksudnya gambaran yang ada. Yang mendebat dengan Bang Suma tadi ini, membela mati-matian makhluk yang mengaku akulah dia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspada kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Harusnya kalau dia bukan pembela iblis, dia harusnya berkata, benar ya Bang Suma ya? Betul ya? Kok bisa ya Bang Suma? Itu berarti dia melepaskan diri dia dari bisikan, dari serangan, dari ikatan jeratan rantai setan. Artinya bahwa ketika dia menjadi pembela makhluk yang mengaku akulah dia, benarlah Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir yang membantu iblis di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Ini yang sedang dia lakukan. Dia berlakon sebagai pahlawan iblis. Al-Quran mengatakan, wa kana, dan sesungguhnya kata Allah, iblis godaannya, cobaannya, bisikannya itu lemah. Daif, kata Allah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Innaka ada syaitan kana daif. Itu Al-Quran menjelaskan itu. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna qaida syaitan kana daif. Sesungguhnya senjata iblis itu lemah. Sesungguhnya serangan-serangan iblis itu lemah. Sesungguhnya sesungguhnya bisikan iblis, kekuatan iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Nah, ini yang kita hadapi, ini pasukan-pasukan sibilisis. Yang kita hadapi nih, penyembah makhluk yang mengaku akulah dia.
kata Yesus sang penyesat itu. Dibela sang penyesatnya, klop ketika dikatakan dia adalah iblis, lalu kemudian dia dikatakan sebagai penyesat, klop ketika dialah yang disalib. Kenapa? Karena salib itu adalah hukuman yang berasal dari Elohim yang diperintahkan untuk kepada pelaku maksiat. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6:70, aku yang memilih engkau yang 12 adalah iblis. Siapa itu? Yudas. Silakan kalau masih ada pasien dinaikkan, mudah-mudahan bisa disembuhkan. Kalau yang tadi itu udah masuk ke kategori lingkaran yang Al-Quran sampaikan. Ya, ulaika hum syarrul bariyah wa ikhwanuhum. Udah masuk ke situ ya. Tapi saya yakin masih ada saudara-saudara Kristen yang mau sadar mendengarkan penjabaran kita. Toh yang kita bawa ini adalah Bible. Yang kita bawa adalah Yesus. Kita gaungkan ajaran Yesus yang benar itu kayak mana. Kita bersihkan Yesus ini dari orang-orang kufur. Kata Al-Quran, dan pengikut daripada Yesus, daripada Nabi Isa, akan membersihkan Nabi Isa dari kelompok-kelompok kafir. Silakan. Baik, silakan teman-teman Kristen ya. Pak Pendeta Petrus Suat dibawa, kalau mau naik silakan. Jangan marah-marah di bawah Pak Pendeta. Silakan. Ini Pak Pendeta Petrus Suat ini marah-marah di bawah. Silakan naik Pak Pendeta. Yuk. Bang Blender monitor, Bang Blender. Moderator kan Bang Blender? Bang Blender. Cek Bang Blender monitor, Bang Blender. Bang Blender. Wih, mana? Anotnya? Mana sementer tadi? Lari dia? Serak. Belarian noten. Belarian noten. Belarian noten. Ditanya Yesus, dijawab firman. Ditanya Elohim, jawab Theos. Lenten. Naik lenten. Ajaran kasih mana? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Gunakan kekuatanmu dengan akalmu untuk membantah narasi kami. Kalau kamu dikatakan pengikut Yesus, kalau nggak dicempakkan kau ke neraka. Naik. Kalau nggak enak aja kalian. Ketika nanti kalian mau dibilang, Yesus selamatkan aku, Yesus, Tuhan Yesus. Apa kau bilang? Ketika nama-namaku dibahas di komal-komal, kau cuma nonton aja di bawah, nggak mau naik. Kepala bapak kau tuh mau selamatkan kau. Wah kau
utang sembako ya, kalau utang mobil apa bodoh amat sama aku. Sembako. Jadi dia utang gula, beras. Terus jadi karena utangnya itu udah banyak, gak dikasih utang lagi, itu kebayarin itu. Kebayarin. Hanya sembako, tidak berlaku dari sembako. Nah itu. Bayarin. Karena apa? Aku pernah menemukan, aku lupa di mana ayatnya. Orang seperti ini itu adalah jalan kita mempermudah rezeki. Membayar utang-utang orang, tapi utang sembako. Ya, Jadi kan dia ada hadisnya itu. udah nggak ada. Itu ya ada di sana. Inna fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Sungguhnya Allah akan selalu menolong sang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Naik Kak Nora, kenapa ya Kak Nora naik turun nih? Oke, ada yang mau kutunjukkan. Besarkan aku. Marah kali nih. Besarkan aku. Menunjukkan hutang nih kayaknya. Aku sendiri dibesarkan dulu. Tunjukkan ya. Menunjukkan hutang nih kayaknya. Iya, aku banyak utang loh. Bahasa Arab, tapi kepada seluruh umat manusia. Ini dulu, Bu. Jadi lahirnya Nabi Muhammad diutus oleh Allah, oleh Tuhannya Isa, Tuhannya Ishak dan Tuhannya Abraham untuk seluruh umat manusia. Sehingga yang mengenal Tuhan bukan hanya Arab dan Israel lagi, tapi seluruh dunia. Itu dulu. Jadi Nabi Muhammad ini diutus Tuhan untuk kita semua. Kalau dari Ishak, Yakub atau Israel sampai dengan Yesus hanya untuk kalangan Bani Israel yang disebut Yahudi, bukan non-Yahudi. Yang non-Yahudi mengaku-ngaku sebagai utusan Tuhan, dia mengatakan sebab yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah. Kita baca saat ini di dalam Bible Ibu, Bu Haryanti, silakan dibuka Bible-nya, dan juga Pak Bolang atau teman-teman Kristen yang ada di bawah juga mohon disimak. Ya. Paulus kan kita kenal sebagai rasul teman-teman Kristen. Namanya rasul adalah utusan Tuhan, membawa wahyu, risalah dan ajaran. Paulus, kalau kita cek di dalam suratnya kepada jemaat Roma pasal 2 nomor 28. Katanya Paulus, dia orang Yahudi. Katanya iya, Efesus 3 nomor 15. Dia mengaku sebagai keturunan Benyamin. Maka Paulus ini harusnya mengikuti ajaran Yesus, ajaran nenek moyangnya. Dan dia tetap Yahudi, tidak keluar dari ajaran Yahudi. Tetapi di sini Paulus mengajarkan kepada non-Yahudi yang tidak bersunat. Dia mengatakan sebab yang disebut Yahudi adalah yang bukan lahiriah atau disebut rohani. Yahudi rohaye. Itu untuk orang non-Yahudi supaya tetap menuhankan Tuhannya orang Yahudi. Kang Dito, rohani. Rohani. Rohana. Rohana. Lawan itu loh, Mas Texas, aku dibantuin. Aku sendirian. Siapa? Texas. Sejak kapan Texas berani sama saya? Nggak pernah. Silakan Pak Bolang mau nanggapin, monggo. Silakan Pak Bolang. Oke. Ini kan biar tidak jenuh aja ya, tidak jenuh. Kan tadi saya mendengarkan Bapak pada cerita tentang Bible, ada tentang masa lalu, orang Yahudi, orang apa. Nah, itu
Oke, enggak apa-apa. Saya mau membahas ini, mau bercerita nih. Masa sekarang aja. Nah, saya tuh sukanya masa depan dan masa sekarang. Agama Islam sama agama Kristen, nah itu tuh saling melengkapi. Contoh, waktu Idul Fitri pada sholat, pada itu kan semua umat Islam sholat ya toh. Orang Nasrani jaga parkir motor. Nah, itulah saling membantu di sini nih. Terus ada lagi waktu Natal ya. Umat Kristen pada berdoa di gereja semua. Yang jaga parkir semua motor itu, yang menjaga motor orang Islam semua. Loh, ya bagus kan itu. Itu saling membantu tuh namanya. Jadi mengapa? Ini aku lihat tuh pada saling baik-baikan, berlomba selalu menjadi yang terbaik. Ini sudah rencana Tuhan ini, saling melengkapi, saling membantu. Contoh lagi, Idul Fitri libur panjang, umat Islam pada liburan, ada yang ke pantai, kemana, wespon liburan semua. Yang buka rumah makan siapa? Kebanyakan orang Katolik, orang Kristen menyediakan makanan. Supaya apa? Ya, supaya orang Islam bisa makan. Ya kan? Ya, izin saya potong. Izin saya potong, Pak. Ya. Pak, izin saya potong. Jadi gini, semua itu sudah direncanakan, sudah diatur. Jadi janganlah saling menyalahkan atau menganggap paling baik, semua baik semua. No. Pak, izin saya potong, Pak, ya, mohon maaf ya. Izin saya potong. Bapak Bolang yang terhormat dan Bu Herianti, saya paham maksud saudara. Kita ini lagi ada di Komal diskusi lintas agama. Kita lagi mengadu tentang pengetahuan dan pemahaman kita dalam beragama. Karena apa? Ini sosial media online. Kalau di offline kita bahas ini sensitif dan itu bahaya. Kita ini sama-sama putra bangsa. Kalau berbicara tentang sosial bermasyarakat, orang Islam itu sudah toleransi karena menurut ajaran di dalam Al-Qur'annya. Di Al-Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ati'ullah wa ati'u rasul wa ati'u ulul amri. Kalimat yang terakhir, wa ati'u ulul amri. Kalau Allah tidak berkata wa ati'u ulul amri, maka seluruh dunia harus dijadikan seperti apa yang dikatakan Nabi Muhammad, yaitu menjadi Islam. Karena di Indonesia ini ada pemerintahan yang disebut di dalam Al-Quran wati'u ulul amri, orang Islam sami'na wa ta'na. Apa itu? Apa yang kami dengar, itu yang kami lakukan. Jadi kalau masalah sosial bermasyarakat, Pak, jangan khawatir lagi. Mayoritas Islam kami tidak pernah menyinggung, mengganggu. Dalam ajaran ya, kalau ada oknum, ya kita lihat dulu oknumnya. Kita harus objektif. Tapi yang Bapak katakan tadi, Pak Bolang, itu benar. Membau-bau dalam kesatuan Republik Indonesia, menjaga toleransi ini, yang dimana seluruh dunia sudah mengakui hanya di Indonesia orang Islamnya yang mayoritas, tapi tidak pernah ada gesekan. Itu kita jaga itu, Pak. Tapi di sini kita lagi diskusi lintas agama. Bapak kalau berhikmat, punya ilmu, punya pemahaman secara Katolik, apa yang tadi kita bicarakan, kalau mau ikut monggo. Kalau enggak, ya diam dulu, Pak, nggak apa-apa, menyimak. Intinya kita di sini untuk sama-sama membagi, sharing, bukan mengenai agama mana yang benar, tetapi berdasarkan kitab suci mana yang otentik, yang make sense, yang bisa dijalankan tanpa ada tendensi karena ini begini, karena itu begitu. Maka izinkan kami di sini tetap menjalankan diskusi lintas agama. Kalau untuk Pak Bolang sendiri tidak berkenan, monggo menyimak di bawah. Saya rasa itu
Silakan kalau mau dibantah. Jadi kita diskusinya santai begini, Pak. Kita belum mengarah ke kritik teks atau tadi saya katakan tadi mainan yang ada di dalam Bible. Belum. Kalau saya mau sudah mulai mainan, Pak, saya sedikit ambil example, contoh. Tadi kita sudah mengetahui bahwa Bani Israel itu hanya untuk keturunan Israel, Bani Arab untuk keturunan Arab. Diutusnya seorang utusan Tuhan yang untuk seluruh manusia. Berarti kalau di Kristen ada utusan yang disebut Rasul mengakui dirinya namanya Paulus. Kalau yang dari Arab, dari keturunan Ismail, diutus oleh Tuhannya Ismail, Tuhannya Abraham untuk seluruh manusia. Mana yang bisa kita argumentasikan dan bisa kita pegang untuk sebagai landasan dasar berpengetahuan. Nah, sementara Pak, saya lagi bahas tadi itu sudah di Roma 2 nomor 28. Jemaat non-Yahudi ini yang bernama Paulus menjadi rasul untuk mereka non-Yahudi yang tidak bersunat, mengatakan Yahudi itu yang rohana, yang bukan lahiriah. Jadi supaya digaduk-gadukkan, supaya tetap mencangkokkan diri kepada Israel atau Yahudi. Maka di sini, apakah Anda sepakat bahwa Kristen adalah dari golongan Bani Israel, tetapi melalui Paulus yang bernama Paulus, dia seorang rasul yang menghubungkan orang non-Yahudi menjadi Yahudi? Silakan. Izin Kang Dito, ada 2 tamu yang baru naik. Saya sapa dulu. Kang. Bang Rek, Bang Bayu, monitor Bang. Kita diskusi baik-baik ya Bang ya, tanpa hujatan ya. Oke, Kang Dito, sehat Kang? Sebentar. Iya. Kristen atau Katolik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Bayu Muslim ya Bang ya? Assalamualaikum, terima kasih ya. Saya cuma tadi mau sedikit aja mau menambahkan apa yang disampaikan oleh pendeta saya, pastor saya, Romo saya, Kang Dito. Menarik sekali, semoga mencerahkan pada teman-teman Kristen, saudara-saudara Kristen. Kenapa sih kita perlu ada diskusi semacam ini berkaitan dengan toleransi? Tapi catatan yang harus saya garis merahi adalah tentang toleransi. Toleransi sama manusia oke lah. Tapi kalau toleransi ajaran ya no way lah. Inilah biang keroknya. Karena maaf Anda yang berkristen, berkatolik kan tidak toleransi kepada ajaran Islam, memakai istilah-istilah, bahkan memakai namanya Tuhan kami loh. Itu apa toleransi? Itu yang menjadi catatan merah. Makanya kita perlu hadir di sini. Ayo kita cangkruan lah. Lebih baik kita berantem di sini. Berantem di dunia maya tidak akan menetaskan darah. Kalau kita diskusi di darat, ya gontok-gontokan, jotos-jotosan, cerat-cerot. Ngoten bunyi. Kalau lebih baik kan di sini, ayo ngamuk-ngamuk, miso-miso. Tak pateni-patenono. Demi Yesusmu wis. Tapi nek iso damai gitu ya, Pak Bayu ya. Iya, pengennya gitu ya. Damai santai gitu loh. Cangkru. Sambil limbah ilmu. Jauhin naik gitu kok, cangkruan. Orang cangkeman. Ya monggo dilanjut, itu yang pertama ya tentang memaknai toleransi. Ya pengennya seperti itu, bodoh. Ayo sambil membantu. Soal-soal kayak gitu itu orang-orang Muslim, orang Islam tuh gak usah diajari kayak gitu. Langsung tandang cawe-cawe. Sampai lo digawe lo kami datang. Apa ini? Tapi tadi ojo toleransi soal urusan ajaran. Karena toleransi soal ajaran agama lah, maksud aku kalau kan malah haleluya nih gerejamu gitu. Nanti kalau lebaran sampai datang ke saya ikutan takbiran gitu. Kok toleransi apa itu? Ngawur gabrul ngono kuwi. Rusak tatanan nih. Ya ayo kita jaga tatanan itu lewat dunia maya ini kan gitu ya. Bu, siap. Bu, Bu, ini saya tinggal beberapa lagi sudah masuk ke Jakarta. Terima kasih sambil nyupir nih. Monggo dilanjut. Siap. Bang Rek, diskusi sama Bang
Kang Dito ya, sama Kang Dito ya. Boleh. Siap. Tapi jangan menghujat dong ya. Ketika abang terpojok, jangan keluar kata hujatan gitu ya. Nggak enak didengar. Nggak pernah saya menghujat juga. Bang. Oke, siap. Diskusi, Oke, siap. diskusi baik aja. Oke. Siap Kang Dito ya. Saya naikkan Bang Drek ke bawah ke atas ya. Kang Dito, monitor. Izin ya Bang. Kalau anak Medan mah udah tahu, udah kita setiap hari memang udah jumpa. Tapi yang nggak enak itu dia bilang terakhir Kang Dito ini mualaf disebut babi gitu ya. Bukan aku bilang ya, Kang Andi ya. Tapi diulang-ulang samamu. Ya iya kan Bang Andi yang bilang. Oke, lanjut. Jadi pertanyaannya dari tadi mungkin kamu sudah nyimak atau mau baru masuk. Oh, baru masuk. Oke. Ini tentang tadi bahwa awal mulanya adalah yang memiliki Tuhan hanya dua bangsa. Awalnya dari satu bapak namanya Abraham atau Ibrahim. Dia memiliki anak yang pertama Ismail, kemudian hijrah ke Arab sebagai cikal bakal Bani Arab. Itu Ismail. Yang mengenal Tuhannya Abraham ayahnya. Kemudian mempunyai anak yang kedua yaitu Ishak. Ishak ini anak yang kedua dan cikal bakalnya disebut dengan Bani Israel. Yang mengetahui Tuhannya ayahnya yaitu Tuhannya Abraham. Itu dulu. Nah, ajaran Yahudi hanya terkhusus untuk Bani Israel. Disebut Judaism adalah praktik atau liturgi peribadatan khusus keturunan Yahudi atau Bani Israel. Itu dulu. Nah, Arab dari keturunan Ismail. Selain dua bangsa besar ini, otomatis belum ada yang mengenal Tuhan. Itu dulu. Nah, yang jadi pertanyaan ya anak Medan, yang jadi pertanyaan, Kristen ini yang saat ini ada, kalau sudah melihat pemahaman dua bangsa besar yang sudah mengetahui Tuhan, Kristen ini sebelum Yesus lahir, Tuhannya siapa? Silakan. Sebelum Yesus lahir, Tuhannya siapa? Yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dari Arab atau dari Israel? Dari yang dikenalkan Arab atau dikenalkan Israel, silakan. Gini, sebelum Yesus datang ke dunia, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Melihat mereka melakukan kejahatan, Yesus menyesal menciptakan manusia tersebut. Makanya dia turun ke bumi menjelma jadi manusia, yaitulah Yesus. Yesus yang menciptakan? Allah, bukan Yesus, Allah. Oh, kamu bilang tadi Yesus yang menciptakan, menyesal menciptakan katamu. Allah itu menyesal menciptakan Adam dan Hawa, manusia itu. Dia menyesal. Koreksi ya, bukan Yesus ya. Bukan. Lanjut. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Yesus belum lahir pada waktu itu, masih Adam dan Hawa. Karena dia menyesal menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia ini, Adam dan Hawa, melakukan dosa, semua manusia melakukan dosa dan keturunannya, maka Tuhan datang, itu Allah datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Oh, jadi Tuhan ini sampean salah, pernah berbuat salah, berbuat dosa. Bentar dulu. Bentar dulu. Makanya dia turun ke bumi menjadi manusia, yaitulah Yesus. Makanya dikatakan Yesus itu manusia, betul, rupanya manusia. Tapi secara ilahi dia itu Allah. Karena dia Allah itu yang turun ke bumi menjadi manusia. Kenapa kamu katakan bentar. Aku dengarnya. Kenapa saya mengatakan tadi sebelum Yesus datang siapa Allah kami, yaitu Allah yang datang ke bumi itu, itulah Allah kami, Yesus. Jadi maksudmu Yesus itu Allah itu? Iya, betul. Sebelum Yesus dilahirkan, orang Kristen mengenal siapa? Kita buka ayatnya ya, bentar. Dulu. Ya, maksudnya dia tuh kayak wayang tuh muncul Mas, Tuhannya tuh
kayak model pagan, jadi langsung menjadi berubah. Ya, mak beduduk, mak bedunduk, jadi manusia jadi Tuhan jadi manusia, kan bingung nih. Ya wis pagan konsep. Kalau manusia jadi Tuhan itu tidak bisa. Tapi kalau Allah jadi manusia itu bisa. Yesus mati setelah untuk menjadi Tuhan harus mati dulu. Kalau pasti siapa yang bilang? Siapa yang bilang gitu? Coba buka Paulus kisah makanya Yesus atau Kristus harus mati untuk menjadi Tuhan. Nih. Biar kita nggak ngada-ngada ini. Saya tunjukkan ayatnya nih. Manusia supaya menjadi Tuhan harus disalib dulu. Nih, baca Pak D, Nih. Biar kita coba nggak terang apa itu? Firman itu telah menjadi manusia. Lah. Firmannya apa? Itu firman bahasa Arab Oke, sabar Pak Bayu. Baca dulu. Ya, serahkan sama saya. Ya. Tak percayakan tadi ada romo saya, ada pastor saya, mendalui. Ngapunten tenang dulu Pak. Jangan santai, tenang. Oke, kita bandingkan data ya. Yang kamu punya itu terbitan kapan? Baca dulu, saya yang baca atau kalian yang baca? Iya. Yang kamu baca itu terbitan kapan? Terbitan dari saya lahir, kitabnya ini tidak berubah. Kira-kira tahun berapa? Saya tidak tahu tahun berapa, yang jelas dari saya lahir 35 tahun, Alkitab ini tetap sama, tidak ada berubah. Oke, saya kasih pembanding tahun 1382. Ya, enggak, ini dibaca dulu, diselesaikan dulu ini. Iya, saya tahu. Baca dulu. Saya tahu itu. Ya, baca dulu, saya baca. Dengan yang saya tampilkan ini. Enggak, ini saya tampilkan juga. Ini saya tampilkan juga nih. Oke, saya baca aja, saya baca ya. Ini saya tampilkan juga nih. Nih, saya tampilkan juga nih. Besarkanlah, host, gimana nih? Tadi saya tampilkan juga nih. Ya, dari John Wycliffe, Bible 1382 ya. Oke, John Wycliffe, Bible 1382. Sebelum kita lahir. Sabar dulu, tenang dulu. Jangan diskusi. Loh, ketika saya tampilkan ayatnya, saya dikecilkan. Tadi tampilkan ayatnya dikecilkan. Kita kan pakai data. Sabar dulu. Gantian. Ini lihat. Dari Wycliffe ya, coba Yohanes 1:14, teman-teman. Kita baca ya. Dan firman itu adalah manusia. Sabar, kenapa jadi terjemahannya begini? Sabar bentar. Ya, sabar. ini yang naik tadi. Kenapa Tuhan menyesal? Saya harus tunjukkan. Bukan. Untuk kita. Yang untuk typing kita di bawah itu... ini. Kenapa Tuhan menyesal ciptakan manusia? Ini ayatnya nih. Baca. Nih. Bang Drake, itu yang di bawah itu abaikan aja, fokus ke Bang Kang Dito aja ya. Enggak, biar dia paham gitu. Nih. Maka misalnya karena di bawah itu terlalu banyak tappingan, jadi nggak usah ditanggepin juga gitu. Nanti fokusnya hilang gitu. Apa yang dibahas, apa yang disampaikan nanti fokusnya hilang gitu. Jadi nggak apa yang disampaikan itu nggak menjawab apa yang disampaikan Bang Dito juga. Jadi buyar nanti kemana-mana larinya, nggak fokus gitu. Oke, dah ini saya tunjukkan ya, biar nggak dibilang ngarang-ngarang kita. Oke, lanjut yang tadi. Nek kajen ke atas, Os, dua-duanya, Os. Sebentar. Iya, nanti dikirim di GoPay. Dan firman itu adalah madman. Mad di sini jahat nih. Nih. Ini kenapa saya nggak tahu. Kemarin itu masih bisa diterjemahkan semua.
Sekarang sedikit yang bisa diterjemahkan. Ini Itu nggak tahu apa ini apa gitu? yang terjadi. Alkitab atau apa itu? Itu apa? John Wycliffe nih, jauh nenek moyang kita, ini belum ada. Ini sudah ada. Jadi John Wycliffe adalah terjemahan yang diterjemahkan untuk kerajaan King James pertama kalinya. Itu yang harus kalian ketahui. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Kenapa tiba-tiba nyelonong? Punya adab gak sih? Sabar dulu. Sabar dulu. Kau siapa? Sabar dulu. Biasakan tertib. Ini komalnya orang. Lagi ada saya dengan Bang Drek. Lu jangan merasa sok terkenal. Emang lu siapa sih? Sabar dulu. Sabar dulu. Biasakan teratur tertib, kita ikuti moderator. Ya. Bentar Maksudnya dulu, apa? Bang Rion, kalau nggak mau tertib, nggak kondusif, saya turunkan. Suruh mangap aja dia, suruh mangap, ludahin dulu. Udah mangap dulu, diludahin dulu. Kita jangan mau gimana ya? Ini Bang Drek masih ada. Ini si Ade Rion ini naik terus tiba-tiba ngoceh. Makanya utamakan adab gitu loh, yang sopan. Tunggu giliran dulu, kita mau lagi bahas apa. Kalau mau nantang head to head, Ade Rion kenal dengan Kang Dito, kau buka komal, aku buka komal, atau kita ketemu seperti biasa di tempatnya Ziko Nuri, baru kita habis-habisan di situ. Kenapa kau kesini? Ya, itu dulu. Naik-naik cuman mau pembenaran, nggak modal. Oke. Ini diupdate rupanya. Kemarin itu tulisannya adalah, dan firman itu adalah manusia jahat. Ini lagi di server atau kurang tahu. Kita akan coba rilis nanti. Ya, poinnya itu, kalau kamu membawakan tentang firman itu telah menjadi manusia, kamu mengatakan Allah yang menjadi manusia. Apakah firman ini Allah atau sebenarnya Allah ini yang jadi manusia? Silakan. Udah? Ya, pertanyaan saya, pemahamanmu firman itu yang jadi manusia atau Allah yang jadi manusia? Silakan. Oke, saya tanya, firman itu perkataan siapa? Oh, jadi firman itu perkataan? Iya, perkataan siapa? Sebentar dulu. Kamu pahami dulu definisi firman itu perkataan? Yang saya tanya, firman itu perkataan siapa? Jawab dulu. Firman itu perkataan siapa? Enggak. Justru aku mengkonfirmasi samamu. Aduh, bolak-balik bertanya. Firman itu perkataan siapa? Saya bilang. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan firman itu gini perkataan, aja, firman itu pertanyaan siapa? A, pertanyaan Allah. Tadi dulu. Kamu tadi mengatakan Allah yang menjadi manusia. Sabar dulu. Kau kejebak dengan narasimu. Kau awalnya mengatakan Allah yang menjadi manusia, terus sekarang kau bahas tentang firman yang menjadi manusia. Firman dengan Allah ini, Kristen itu ada datanya semua. Makanya iya, silakan. Nanti dulu, sabar dulu. Kita diskusi itu pingin hikmat. Silakan kamu katakan kalau firman itu adalah perkataan. Setiap Tuhan atau Allah itu yang kamu maksud menciptakan anjing dengan berfirman. Apakah firman itu anjing? Kalau yang saya tanya, firman ini perkataan siapa? Aduh, gini loh kalau diskusi sama anak Medan ini. Kok nggak ketemu gini? ujung, ngomongnya sama menteler. Kamu dari tadi ngomong saya diam. Saya sekarang bertanya kamu nggak bisa jawab. Saya berbicara untuk meluruskan. Oke lah, silakan. Firman ini perkataan siapa?